Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Kamilah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas PS2. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu memahami lingkungan perusahaan. Lingkungan memiliki dampak yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Secara garis besar, lingkungan perusahaan dibagi sebagai berikut. A. Lingkungan intern. Lingkungan intern adalah lingkungan yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Lingkungan intern terbagi atas beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Aspek pemasaran adalah faktor kunci yang penting dijadikan indikator keberhasilan perusahaan, khususnya dalam menentukan target atau pemetaan pasar. 2. Aspek research and development adalah suatu kegiatan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk kepentingan komersial dalam hubungannya dengan riset ilmiah murni. 3. Aspek operasi, yaitu aspek untuk menilai kesiapan usaha dalam menjalankan bisnisnya, dengan menilai ketetapan lokasi usaha, jumlah produksi, layout, serta kesiapan mesin-mesin yang akan digunakan. 4. Aspek sumber daya manusia atau SDM. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat dari Hasibuan dan pendapat dari Fetzal Rifai. Menurut pendapat Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Dan menurut Fetzal Rifai, sumber daya manusia adalah seorang yang siap, yang mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan atau input untuk usaha mencapai tujuan perusahaan. 5. Aspek keuangan, yaitu aspek yang sangat penting yang wajib ada di setiap operasi yang dijalankan perusahaan. B. Lingkungan ekstern. Lingkungan ekstern terdiri dari semua pihak yang berada di luar perusahaan. Lingkungan ekstern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan ekstern mikro dan lingkungan ekstern makro. Lingkungan ekstern mikro terdiri dari beberapa pihak, yaitu penguasa sebagai pemilik perusahaan, pegawai, supplier, kompetitor, pelanggan, dan serikat buruh. Jika lingkungan ekstern makro terdiri dari beberapa aspek, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan alam. Di sini ada beberapa faktor lingkungan, yaitu A. Lingkungan perekonomian yang erat hubungan dengan pasar, di mana diadakan penjualan dan pembelian barang dan jasa. B. Lingkungan seperti politik, pemerintah, hukum, dan militer yang mengatur kegiatan perusahaan. C. Keadaan sosial yang meliputi berbagai golongan penduduk dengan sikap kepercayaan, tingkah laku yang dicerminkan dalam lembaga sosial yang ada. D. Pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Hubungan antar bisnis dengan lingkungan sangat erat. Yang termasuk ke dalam lingkungan pasar adalah komponen-komponen dalam aktivitas sistem pasar yang berpengaruh pada kegiatan suatu perusahaan. Komponen-komponen tersebut adalah pelanggan, perusahaan lain yang menyediakan bahan mentah, karyawan, dan perusahaan lain yang bersaing dengan perusahaan tersebut atau yang bukan perusahaan pesaing. Sedangkan lingkungan bukan pasar diantaranya adalah indikator-indikator yang dapat mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam suatu proses perekonomian. Lingkungan bukan pasar yang paling penting diantaranya: A. Kegiatan perekonomian secara keseluruhan. B. Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. C. Kestabilan dalam gejolak politik dan ketepatan dalam kebijakan pemerintah, faktor sosial dan kebudayaan masyarakat. D. Organisasi pemburuhan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. E. Situasi kondisi serta pengembangan ekonomi global. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.